jauh mengenai apa itu aufklärung atau abad pencerahan lebih dalam gitu. Nah, kita di sini pertama-tama harus mengetahui dulu dong apa itu aufklärung atau apa itu abad pencerahan gitu. Nah, jadi aufklärung tersendiri yaitu diambil dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Berbeda dengan Renaissance, aufklärung proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan, Renaissance menghasilkan gagasan dalam bidang humaniora. Aufklärung menghasilkan gagasan dalam bidang sains dan teknologi. Aufklärung juga terjadi di Eropa antara 1695 sampai 1815 dan berkembang di Jerman, Prancis, dan Inggris. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa aufklärung di benua Eropa? Yang pertama, karena terjadinya Renaissance membawa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Kemudian, munculnya revolusi dalam pemikiran melahirkan gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya saja seperti masa sebelumnya. Kemudian, perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Nah, dalam prakteknya, metode ilmiah ini membutuhkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan sehingga pada masa ini muncul kebebasan berpikir yang tidak lagi terikat dengan kepercayaan dan tradisi Eropa pada masa itu. Aufklärung. Sebenarnya aufklärung tidaklah sebuah peristiwa yang direncanakan. Jadi aufklärung bukanlah merupakan peristiwa yang direncanakan, melainkan sebuah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya karena terjadinya kemacetan dalam sistem sosial yang menyebabkan masyarakat Eropa pada waktu itu mengembangkan pola pikir yang lebih baik. Nah, aufklärung bertujuan membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi pasti ada sebab akibatnya. Selanjutnya, aufklärung bertujuan melahirkan cara berpikir yang empiris serta ilmiah dan tidak hanya berdasarkan kepada kepercayaan dan tradisi semata. Lebih sistematis untuk mencari kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Dalam aufklärung atau abad pencerahan juga terdapat tokoh-tokoh yang berperan, yaitu antaranya ada yang berasal dari Jerman yaitu Immanuel Kant, yang mana dia menyebutkan jika manusia belum yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan, itu tanda manusia tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, spare old atau beranilah berpikir, seperti itu. Itu ada juga dari Inggris, itu Francis Bacon menyebutkan bahwa knowledge is power. John Locke yang menyebutkan bahwa setiap individu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dirampas dari dirinya atau yang disebut liberalisme. Dan yang terakhir ada berasal dari Prancis, itu J.J. Rousseau dan juga Jadi aufklärung yang terjadi di Eropa ini memiliki pengaruh positif dan negatif. Dari segi positif dapat kita lihat bahwasannya aufklärung ini membawa pencerahan terutama yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan berdasarkan cara berpikir. Kemudian aufklärung juga membawa perubahan-perubahan dalam teknologi, yaitu aufklärung merubah cara berpikir manusia yang semulanya terkekang, tidak bebas, berubah menjadi manusia yang lebih bebas dan mengemukakan pendapatnya, penyampaian aspirasinya, maka berkembanglah paham liberalisme dan nasionalisme di Eropa. Namun, aufklärung juga memiliki pengaruh negatif, yaitu yang pertama adalah terjadinya peristiwa aufklärung di Eropa menyebabkan pengaruh agama di Eropa menjadi luruh atau kurang diminati, terutama pengaruh Katolik Roma. Munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti Tuhan, ateisme, dan mengagungkan kemampuan akal manusia Rosan untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan.